Dulu kan orang bilang bisa karena biasa, tapi aku 10 tahun aku jadi pembicara depan panggung, setiap kali mau bicara kan ada orang yang kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit Mhm. nah dulu aku tuh yang kayak gitu. Kan Terus coach Rio kan berarti, apa nih, ya ibaratnya, apa sih kalau sebutannya apa sih? kalau coach atau Coach untuk apa? untuk Mental iya, mungkin kalau heals dibilang apa nih? ya healing coach Healing sebenarnya healing ya, jadi gitu kayak kan? buat beresin beban hatinya. Mhm. Tapi sendirinya gimana? Kan kalau dokter, Iya ya kan, ini kan fisik nih, secara fisik, berarti ya iya, fisiknya harusnya sehat, heeh, ya kan? Harusnya tahu gitu. Kalau iya. coach sendiri berarti gimana nih? Secara kehidupannya coach sendiri kayak jadi nggak pernah stres, jadi selalu positif, terus di keluarga juga pasti happy. Gimana sih, aku tuh sebenarnya pengen tahu di Ah, baliknya seorang coach gitu. oke. Kalau aku sebenarnya dari awal itu hidupnya justru di bawah garis banget. Jadi kayak selalu penuh ketakutan, kayak masuk anxiety. Jadi aku pernah depresi juga di sekitar 2012-an. Terus aku pernah anxiety di sekitar 2017-an. Itu yang spektrumnya lumayan mengganggu sekali. Nah, waktu kecil itu uh, didiagnosa ADHD, jadi minum obat Ritalin gitu rutin. Jadi memang pattern-nya itu banyak kayak pengalaman kecil juga yang traumatik segala macam. Nah dulu itu memang intensitas ini yang bikin aku hidupnya tuh nggak bisa function normally. Jadi kayak selalu ketakutan terus. Takutnya itu yang nggak jelas gitu, yang kayak just buat keluar sehari-hari tuh banyak ketakutan yang muncul. Terus kayak mikirin skenario terburuk terus. Kayak takut kerusuhan, demo segala macam itu karena dulu di 98 juga kan ngalamin yang keluarga itu sampai jatuh banget gitu. Jadi kayak ketakutan itu terus-terusan muncul yang nggak pernah habis gitu. Nah, ketika aku nemuin DOA ini, aku bisa nge-break banyak sekali beban-bebanku. Jadi kayak tadinya mungkin hidupnya di minus 8 gitu. Jadi yang kayak ketarik terus ke arah sana. Sekarang dia udah majority di titik nol. Adakah Hmm. kalau hal-hal yang mungkin bisa bawa aku turun ke bawah? Mungkin ada kalau kejadian-kejadian yang luar biasa, dia bisa ketarik ke bawah. Tapi karena aku ngerti buat narik balik ke atas, aku bisa balik lagi ke kondisi yang ibaratnya normalnya aku gitu. Jadi semua yang ketakutan tadinya muncul skenario terburuk terus itu udah nggak di sini lagi. Jadi kayak dia udah lebih santai. Terus kalau misalkan hari-hari ada yang beban nyangkut, begitu aku pinpoint sesuatu baik dari orang di sekelilingku atau aku bisa beresin sendiri karena aku udah ngerti how to decode the emotion gitu. Jadi akhirnya boleh dibilang nggak kebawa ke ombang-ambing sama perasaan yang mengganggu terus-terusan. Kan ada orang yang kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit. Nah dulu aku tuh yang kayak gitu. Jadi kalau marah tuh bisa meledak-ledak segala macam yang sulit banget untuk aku kontrol. Nah, kalau di masa sekarang ada gak marah meledak yang kayak gitu? Bisa dihitung pakai jari. Jadi dalam 1 tahun mungkin ada 1 kali 2 kali yang mungkin menurut aku kadang udah kejadiannya keterlaluan banget. Jadi dia memicu. Tapi kalau misalkan yang lain majority itu udah santai banget. Bener-bener kayak nggak ada yang ke-trigger sama sekali gitu. Berarti yang kerja sama coach Rio enak dong ya? Nggak tahu nih mereka gimana ya. Nggak pernah dimarahin, nggak pernah marah. Makanya tadi aku bilang kayaknya gue mesti belajar nih. Buat perfeksionis sama marah sedikit gitu ya. Tapi mungkin kalau pola aku lebih ke procrastinate. Kalau yang aku lagi masih mau coba break. Karena kadang-kadang terlalu banyak yang aku harus kerjain, overwhelm. Jadi aku kadang-kadang kayak oke, break dulu gitu. Nah kadang-kadang breaknya bisa ke skip beberapa titik yang belum aku selesaikan. Jadi aku lagi mungkin mecahin di poin itu. Jadi dalam kehidupan kan poin kita bisa banyak banget gitu dong. Nah jadi dengan along the way kita beresin di sini, beresin di sini, beresin di sini, banyak titik yang lebih berubah. Kayak aku mungkin dulu marah-marah, jadi sekarang udah nggak marah-marah responsif lagi, nggak meledak-ledak. Terus kayak paling nyaman menurut aku anxiety-nya. Jadi kayak udah nggak yang anxious, ketakutan terus-terusan kayak gitu. Jadi kayak bisa lebih pede segala macam. Karena kalau dulu kayak yang tadi dirimu mungkin di depan panggung agak khawatir gitu ya. Kalau aku dulu juga kalau misalkan mau bawain kayak gini, itu pasti banyak yang dipikirin tuh. Ntar gue bakal ngomong apa ya, terus kayak tangannya keringetan, jantung berdebar. Kayak first time podcast deh misalnya dulu Iya ya. iya iya kayak First begitu. time-nya. Jadi dulu setiap kali dan mirip yang kayak dirimu bilang, 3 bulan ngikutin kelas bukannya tambah hilang, tapi ya malah tambah pusing gitu. Nah aku juga dulu gitu. Dulu kan orang bilang bisa karena biasa. Tapi aku 10 tahun aku jadi pembicara depan panggung, setiap kali mau bicara pasti nggak bisa tidur kayak gitu-gitu. Jadi kayak kepikiran segala macem. Dan itu berlangsung terus-terusan.
Kalau sekarang repotnya terlalu santai kadang-kadang. Udah di comfort zone. Iya, pas maju malah nggak bawa catatan, bikin slide, aduh males lah. Kalau dulu tuh slide-nya Iya, dibikinin prepare dulu, banget iya sampai ya. bener-bener kayak perfect banget. Mhm. Kalau sekarang udah nggak usah pakai slide lah, gue pakai ini aja coret-coret, tapi malah kebablasan diomelin sama tim, lu bikin slide Tapi kayak enak quotes gitu, gitu. udah masuk comfort zone udah enak banget. Mungkin nyaman buat kita, tapi kalau dibikin pakai ada pakemnya, itu juga bikin bisa lebih seru lagi sebenarnya. Jadi biar nggak sepenuhnya nyantai banget juga. Nah itu ya balancing lah. Memang mungkin itu kata kuncinya ya. Jadi kayak ada yang saatnya kita benar-benar flowing, ada saatnya mungkin kita juga bikin structure. Karena kalau nggak structure, karena flowing bikin kita gampang buat nangkep banyak peluang, tapi structure yang bikin peluang ini bisa diperbesar kayak gitu kan. Nah itu yang memang mesti banyak belajar lagi sih aku.